Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Arianus Kui. Oke cuy, jadi kali ini karena kemarin habis herekan di Sunter dan ternyata ada trouble, motornya ngebul. Nah, pas dicek sih di knalpotnya kayaknya sih di sini pas dicek basah di bagian klepnya doang ya, klep atas nih, di bos klepnya. Kemungkinan besar sih seal klepnya itu bocor. Kayaknya sih seperti itu. Mudah-mudahan seal klepnya aja yang bocor dan seher atau ringnya aman dan boringnya aman, mudah-mudahan. Jadi rencana kita pengen bongkar malam ini biar kita lihat, biar nggak ngebul, karena pas di kemarin Sunter pas kita herekan tuh ngebul. Jadi kita coba buka aja, kira-kira apa nih yang kendala dari motor ini ngebul, apakah seal klep atau boringannya baret. Simak videonya sampai habis cuy. Jadi mesin udah kita turunin dari rangka ya. Kondisi mesinnya sih kelihatannya kayak gini ya, nggak ada yang spesial, kelihatannya kecil ya, spek tipu-tipu. Nah, nanti kita bakal buka dan kita cek apa yang rusak cuy. Jadi simak videonya. Ternyata kendor cuy, belum diapa-apain udah kendor. Jadi ini ada bermasalah di sini. Nah, oke cuy, jadi penyebabnya itu di sini tadi kan ini kan kurang kenceng nih cuy, bautnya kan kurang kenceng, jadi dia nggak ngepres, otomatis dia bocor kompresi dari sini cuy. Dan di sini ya oli yang dari sini masuk ke sini, jadi masuk ke ruang pembakaran, jadinya dia ngebul kayak gitu. Nanti kita cek di bagian head apakah ada kendala dari seal klep atau enggak. Nanti kita cek semua dan kita cek di sini apakah baret atau enggak. Langsung disimak lagi. Ternyata boringnya aman, masih bersih banget ya. Masih bersih, alhamdulillah. Ini awet banget nih cuy, masih bersih. Nah, kalau kita lihat sehernya di sini juga bersih, aman. Sini juga bersih tuh cuy, bersih, nggak ada yang baret ya. Berarti kendalanya bukan dari
di bagian seher dan bukan di bagian blok, karena bloknya masih aman. Dan ternyata ya itu antara seal klep dengan yang tadi bocor kompresi. Kalau yang bocor kompresi itu sih udah pasti ngebul, karena oli yang naik ke atas itu dia bocor lewat packing ini, karena yang di sini tadi nggak kenceng, jadinya dibocor masuk ke ruang bakar terus kebakar. Itu yang mengakibatkan bocor kompresi atau ngebul. Nah, nanti kita cek di bagian head ataukah ada yang bocor seal klepnya. Nah, kita simak lagi cuy. Nah, ini langsung aja kita buka nih. Ini kita ngerjainnya malam cuy, malam banget. Baru balik kerja langsung kita bongkar motornya, karena kita penasaran, kita pengen buru-buru gitu kan, karena ini motor kan dipakainya ya buat konten ya, jadi kita nggak bisa lama-lama ngediemin motor ini rusak atau ngebul, apalagi ngebul ya kan. Paling anti yang namanya motor-motor itu berasa. Kalau bisa sih jangan sampai, karena di sini kita kompresi pakainya rendah cuy ya, sekitar 9, karena piston CBR itu nggak bisa dibikin terlalu padat kompresi. Yang penting kita aman dan larinya pun ya nggak kalah, ya bersaing lah, walaupun kompresinya rendah tapi masih bisa bersaing. Intinya yang pertama aman dulu. Kalau ini sih biasanya gara-garanya ya itu kendor, getaran. Ini packingnya, ini kalau bocor kompresi itu kelihatan cuy. Nih dari warna kebakar. Nih tandanya kalau kayak gini kompresi bocor. Tuh, kompresi bocor. Nih tuh kayak gini tuh kompresi bocor tandanya. Terus langsung kita buka ya di bagian head. Ini harus kita kasih tatakan biar di bagian sininya nih gak rusak. Nah, kita kasih tatakan kain. Jadi gini cuy, motor rusak kita benerin sendiri. Motor mau kayak gimana kita harus setting sendiri. Motor kenceng ya kita gituin sendiri, mau kenceng gituin sendiri. Ya kita nyari ilmu, kita sharing ilmu ke teman-teman yang lain. Cuman kalau gua kenceng itu belakangan cuy, maksudnya bonus. Yang penting awet, aman, tuh udah. Yang penting itu dulu cuy. Udah kebuka, kita cek roller aman, nggak ada yang ngoblak. Pokoknya kalau kita buka mesin itu kalau bisa dicek semua cuy, biar kelihatan. Kalau misalkan ada yang rusak ya sekalian ganti. Nah ini sih, ini pakai BRT nih. Kalau kalian nggak percaya, nih pakai BRT tipe T3, ngeblur lah.
Oh ini tipe T3 nih, T3 nih kelihatan tuh T3 standar, nggak dipapas-papas cuy, ini masih standar bawaan BRT kayak begini. Cuman baut yang sebelah sini nih udah hancur karena waktu itu bautnya patah, gue ketok-ketok. Nah ini di bagian head kurem. Nah ini bagian head, di bagian head juga kelihatannya kayak gini. Di sini gua kan biasa kan ada disumpel nih. Gue lepas sumpelannya, bukan dilepas sih, emang hilang, sengaja hilang. Tapi nggak apa-apa, gue nggak pasang. Aman, masih aman juga, nggak ngaruh karena kalau disumpel itu dia bikin muncratnya tuh lebih kencang. Kalau nggak digituin, kalau dibuka kayak gini lebih lambat, cuman ngalirnya itu ya gitu, nggak deres, cuman lewer aja, tapi nggak ngaruh. Ya udah, karena itu aneh hilang nggak tahu kemana. Aman jos, nggak terlalu berpengaruh, asalkan pompa oli kalian normal. Pokoknya intinya di pompa oli normal, walaupun ininya hilang nggak ngaruh. Langsung kita buka di bagian apa sih namanya, per. Bukanya diketok aja cuy. Cuman pemasangannya yang agak ribet karena nih pernya pakai per racing, jadi keras. Kita kalau kayak gini-gini kita simpen jangan sampai hilang, karena alatnya kecil, barangnya kecil-kecil. Nah ini kita cek apakah masih bagus. Ini sih kayaknya udah mulai apa namanya, udah mulai harus diganti ya seal clapnya, karena udah nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ini keset, jadi dia udah longgar banget. Jadi nanti kita bakal ganti, walaupun ini kalau dipasang nggak ngebul, tapi kalau udah kita buka, kalau bisa kita ganti. Nih, ini kelihatan sih, ini kan berkerak nih. Ini kelihatan biasanya bocornya dari sini, dari seal clap. Kalau ini berkerak tuh, ini kan berkerak. Ini di bagian in aja berkerak. Biasanya bocornya daerah sini. Kita buka yang X. Jadi yang kita pakai itu per racingnya itu cuman per luar ya, pakai per dalam. Nih tuh, ini aja kendor, ini aja udah kendor. Jadi ini mesti diganti juga, udah kendor banget ini. Maklum udah hampir setahun kayak gini, dibuat ngebut-ngebutan juga kan, ya wajarin aja. Timbang ganti seal clap ceban sampai 15.000. Tuh, ini kelihatan banget kerak gitu, kerak bocornya dari seal clap tuh kelihatan banget. Nih kameranya harus difokusin dulu, ini berkerak. Jadi kendalanya itu yang pertama seal clap harus diganti, dan tadi bautnya yang kendor. Jadi kendalanya itu aja cuy, cuman modal
beli seal clap doang 15.000 motor langsung jadi lagi. Jadi update segitu aja cuy untuk motor gua. Ya terima kasih yang buat kalian yang udah dukung gua di channel gua, dan jangan lupa subscribe channel gua. Mudah-mudahan kita bisa jadi YouTuber Herex yang sukses, yang kayaknya yang sukses pokoknya lah, yang bisa menginspirasi kalian dimanapun kalian berada. Kita juga butuh bimbingan dari kalian, masukan, silakan kalian komen, dan kita sama-sama belajar di dunia perherekan, terutama di mesin. Ya yang gue bisa ya gue share, yang gue nggak bisa ya gue nggak share. Gitu aja cuy untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Herex.